ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan serta nikmat iman Islam sehat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita adalah apa tadi? Gelisahnya kita terhadap kehidupan akhir. Ya, sebut Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan orang baik. Jadi untuk menjelaskan tadi, kita menggambarkan siapa toh orang-orang yang baik itu. Orang baik itu disebut dengan al-bar atau al-abrar. Nah, jadi al-abrar itu maknanya orang-orang yang berbuat baik. Pelakunya namanya al-bar. Kadang kita menyebut al-bir, kebajikan. Nah, abrar itu Bapak Ibu, saya kutipkan saja di surat Al-Insan ayat 5 sampai 7. Saya baca terjemahnya saja. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan, tadi al-abrar, akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Nah, poin yang sesuai dengan judul itu yang kalimat terakhir tadi. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustaqim. Jadi ini supaya menggambarkan dulu, di manusia itu ada yang disebut dengan al-abrar, orang-orang baik. Abrar itu sebagian ulama menyebutnya di atas orang-orang soleh. Nah, jadi tapi ini kan nanti tergantung definisi. Abrar itu orang-orang baik. Nah, orang baik itu digambarkan nanti akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Nah, jadi jangan gambarkan air kapur ini mulai nanti. Jadi ini air kafur, kan kafur itu kan aslinya bahasa Arab. Jadi ayat ini kafur, tapi kita kok jadi kafur? Ya, tidak tahu ini beda masalahnya beda ini. Jadi air kafur itu salah satu mata air di surga
yang airnya itu putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa minuman al-abrar itu campurannya adalah kapur tadi dan khamar. Khamar itu minuman keras. Jadi orang-orang baik itu kan di dunia tidak minum minuman keras, maka di akhirat mereka akan dikasih minum minuman keras, khamar namanya. Kan ada sungai itu 4 di surga itu, sungai susu, terus kemudian khamar, madu, dan sungai air biasa. Ini ada 4. Nah, yang bisa mengakses khamar itu nanti orang-orang yang di dunia tidak minum minuman khamar sesudah diharamkannya khamar. Karena ada fase di mana dulu itu judi dan minuman keras itu tidak dilarang. Saya mau mengatakan boleh kan tidak ada dalilnya. Ya, tidak dilarang dengan boleh sama dengan jadi tidak dilarang minuman keras dan judi. Makanya kalau hari ini ada judi dan minuman keras, zaman sahabat Nabi itu banyak orang-orang yang judi dan minum minuman keras. Makanya itu penyakit yang tidak bisa diberantas, yang akan selalu ada, pelakunya ada, ya mungkin bentuknya saja yang beda-beda. Kalau khamar zaman Nabi itu bahannya kan anggur, terus kemudian kurma, ya yang ada di situ, kemudian difermentasi sedemikian rupa, lalu jadi minuman keras. Nah dulu itu sekelas Ali bin Abi Thalib yang betul Pak, Umar bin Khattab yang betul. Jadi memang itu yang terjadi, tapi kan belum diharamkan. Sesudah diharamkan, lalu kemudian mereka itu berhenti. Al-Maidah 70 kayaknya, yang mengatakan bahwa minuman keras itu haram dan juga judi. Kalau judi tidak dikabarkan, dulu judinya itu sederhana, judinya itu dengan model musabakoh. Musabakoh itu lomba. Jadi pacuan kuda nanti totoan. Kalau nggak totoan ya yang menang kasih hadiah. Itu dulu namanya judi. Terus kemudian lomba panah, lempar lomba, itu kan ada perlombaan. Nah waktu itu musabakoh itu ada yang dibuat judi. Jadi ada yang model judinya itu taruhan, totoan itu bagi penonton. Ada yang judi itu pemainnya. Jadi pemainnya itu judi. Umpamanya pacuan kuda. Siapa mau ikut pacuan kuda? Kami, oke, bayar ya, 1 orang 1.000 umpamanya. Pesertanya berkumpul 20. Nah ini hadiahnya nanti 10.000. Nah kan dia membayar 1.000, engkau mulai bawa 10.000. Syaratnya menang. Nomor G, yang nomor 2 nanti hadiahnya 5.000. Yang nomor 3 hadiahnya 1.000. Saya pakai tanggungan itu ya. Lagi hobi-hobi betul. Nah, Bapak Ibu, itu judi. Ya, bentuknya sederhana begitu. Dari judi dan minuman keras. Dulu sebelum diharamkan ya, sebagian sahabat ya begitu diharamkan berhenti. Nah orang-orang baik itu sesudah berhenti tidak melakukan, tidak judi, tidak mabuk, judi dan mabuk. Makanya yang namanya mabuk dan judi itu biasanya kan satu kesatuan. Pokoknya yang tukang mendem biasanya ya judi mendem ya tadi biasanya waktu. Nah, jadi di ayat ini Allah itu menggambarkan orang-orang baik itu
mereka akan minum. Nah, sesudah minum itu, Bapak Ibu, mereka itu sifatnya kayak apa sih? Nah, sifatnya disebut di ayat ke-7. Yuhuna bin nadri, ada dua yang disebut di sini. Yang pertama, al-abrar itu indikatornya kalau punya nadar diselesaikan. Jadi janji dalam bentuk nadar untuk melakukan sesuatu itu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Makanya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa fikih nadar itu ada dua. Yang pertama, nadar dengan alasan atau taklek, gantungan. Yang kedua, nadar tanpa alasan. Kalau nadar yang dengan alasan, contohnya, jika saya sehat sesudah sakit, maka saya akan puasa 3 hari. Nah, itu namanya nadar karena ada alasan, ada takleknya, ada syaratnya. Jadi kalau seseorang mengatakan, saya bernadar jika saya lulus ujian maka saya akan mentraktir teman saya 10, itu nadar. Nah, al-abrar itu selalu menyelesaikan nadarnya, baik yang nadar ini atau yang nadar kedua. Kalau yang nadar kedua itu seperti nadari siapa Nabi Zakaria ya, ini nadar tuli rahmani so'ob an nadari sinten Maryam, ini nadar tuli rahmani syauma, saya bernadar kepada Allah yang Maha Rahman bahwa saya ini akan puasa. Itu nadar puasa. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Pokoknya nadar puasa. Nadar meh poso. Yauman 1 hari. Falan ukallimal yauman insiya, maka saya tidak akan berbicara kepada manusia. Nah, itu tipikal orang abrar itu, kalau sudah punya nadar, punya janji, punya sesuatu yang disampaikan, ya jadi penuh. Terus yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustaqbila. Jadi orang baik itu, al-abrar itu, dia khawatir, dia takut, bahasa judul ini gelisah. Takut, gelisah tentang apa? Tentang 1 hari di mana azab atau hal-hal yang tidak menyenangkan itu akan merata. Jadi azabnya itu ada di mana-mana, merata kemana-mana. Ini sebenarnya kan kalau kita bedah ini kan banyak tuh Bapak Ibu. Khawatir tentang mati. Umpama ini, kita itu kan nanti akan menghadapi kematian 1, yang kedua menghadapi kebangkitan, yang ketiga menghadapi mahsyar, yang keempat menghadapi sirat, yang kelima menghadapi hisab. Ini kan perlu dikhawatirkan semua. Ini ada itemnya sendiri-sendiri kok. Ini kan tidak satu kesatuan. Makanya kan kita awali dengan sing pendek sing. Jadi kan kalau kita lihat tadi kita sholat gaib untuk Pak Wahyanto, sebelumnya Pak Haryoto. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu Pak Wahyanto itu siapa, kok apa jenis kan. Jadi dulu ceritanya Bapak Ibu, pengajian ini kan awalnya itu kan disebutnya pengajian tahu budaya. Tempatnya di rumah yang ditempati Pak Wahyanto, bukan rumah beliau, tapi di rumah yang ditempati Pak Wahyanto. Jadi Pak Wahyanto tadi kita sholat di gaib itu loh. Nah, beliau itu kan dulu asalnya kan mau ngelu loh, Pak Joko, Pak Haryoto, sama Pak Wahyanto. Terus ditambahi Pak Haryanto. Nah, ini yang awal-awal
inisiator pengajian yang ini, pengajian yang ini. Saat ini tinggal Pak Joko, kantor Pak Joko di antara ini. Dan Pak Joko itu sebetulnya yang pertama, yang ngabari pulau pertama itu Pak Joko. Pertama kali yang ngomong saya itu Pak Joko. Dan ngomong yang tentang ini Pak Joko. Nah, jadi Bapak Ibu, faktanya saudara-saudara kita itu kan sudah sebagian meninggal. Itu kan fakta. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara judul malam ini, khawatir tentang adabnya di mana-mana. Adab kubur itu di mana-mana. Banyak loh yang mati di adab kubur, Bapak Ibu. Makanya kita harus punya kegelisahan sebagai orang baik itu, punya kekhawatiran. Aku sesuk nek mati kira-kira sampai kuat nasibku. Nah, itu jenengan kudu ada kegelisahan di sini. Kegelisahan di sini itu baik karena ini gelisah untuk hal-hal yang positif, sehingga nanti akan menimbulkan perilaku. Jadi ada kegelisahan lalu ada action. Maka Bapak Ibu, ini yang jangka pendek dulu, jangka pendek saya pernah menyampaikan dulu, saya pernah sampaikan di sini, monggo jenengan sing pengen aman ning kuburan ya aja lali bendina maca surat Al-Mulk. Nah, jadi membaca surat Al-Mulk ini wujud kegelisahan kita supaya apa? Harapannya nanti di alam kubur kita ini bisa mendapatkan al-mani'ah dan al-munjiyah. Ada hal yang mencegah kita supaya tidak mendapat siksa kubur, dan juga ada yang menyelamatkan kita. Itu satu. Yang kedua, saya juga pernah menyampaikan, dengan kalau sholat pas habis tahiyat itu kan ada syahadat sholawat, biasanya kan mau sholawat Ibrahimiyah itu. Terus sampai innaka hamidum majid, itu ada sebagian langsung salam, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebagai wujud kegelisahan kita, kalau jangan kerso dan memungkinkan, silakan dibaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Redaksi itu ada yang dibulak-balik, tidak apa-apa itu dibulak-balik, tapi intinya ada 4 perlindungan, 4 permohonan perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, yang pertama yang sesuai dengan cerita tadi, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Saya pernah mencoba ngitung, coba sekarang bandingkan, karena saya lihat di TPQ hari ini itu tidak diajarkan. Sebagian sampai innaka hamidum majid salah. Saya tidak tahu kalau dengan modelnya biye, tapi memang sebagian di situ. Coba sekarang kita hitung-hitung, kita kalkulasi aja. Taruhlah ada seseorang, 2 orang, ada di si A ini usia 70, si B usia 70, podo lah. Terus mereka sama-sama sholat 5 waktu sejak usia 10, podo sore lah. Nah, bedanya yang satu itu innaka hamidum majid, assalamualaikum. Yang satu ditambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya. Berarti yang satu doa, ya Allah, lindungilah saya dari siksa kubur, siksa neraka dan seterusnya. Wabil khusus siksa kubur ini. Nah, coba kita hitung. Nek DE awet sholat 10 tahun, lalu meninggal 70, berarti kan total kan 60 tahun kan? 60 tahun.
Saiki nek sedina salate mboten usah sunah lah, sing wajib kok 5 kali sehari. Berarti kan 5 kali doa kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Sesasine berarti kan 150. Setahun berarti 1.800. Nggih bener. Swidak tahun 100 swidak ping 18 100.000 10 ping 60 104.800 bener. Piye matematikane? Double tenang kan Pak? Oh enggak. Double tenang kan? Kan setahun kan 1.800 gitu. 5 kali 30 kali 12 1.800 ping swidak 6 ping 1 kan berarti kan swidak ping piro ping 8 kan 40.000 toh. Berarti 180.000. Bayangke wong kuwi padha sekepe beda sithik 180.000 kali doa selama 60 tahun. Itu siapa yang lebih berpeluang selamat di siksa kubur? Jangan tentu bisa kalkulasi. Ini berdoa ketika sholat dan ini tidak. Nah itu kan muncul dari kekhawatiran. Nah Pak, kalau ngerti ini nggak ini apa ini yang ngerti? Ayo apa tentu. Nah kalau tidak apa? Aduh nih Natal di Gitu dengan santai Pak. oh Iya Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab. Mangke lumoke niku dipadake Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. 1 wa min adzabin nar. 2 wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 wa min fitnatil masihid dajjal. 4 Kebetulan saya sejak kecil sholatnya pakai itu. Dari apa? Maksudnya yo nek saya kira usia 45 ya mungkin ya nek wis 30 tahun adalah sudah baca itu kita itu lama kita itu dari 30 tahun lo ya surah al-mulk diwapal kan ya kita banyak adalah tapi tetap khawatir kan nggak tahu kita ini. Nah ini Bapak Ibu, nah itulah kekhawatiran kita di situ. Daripada sibuk mengkhawatirkan tentang ekonomi dunia, sibuk kekhawatiran tentang harga beras melonjak, sibuk tentang itu, alah, wis sibuk ngopo-ngopo jenengan khawatir tentang itu, ya tidak bisa melakukan apa-apa. Udahlah, kita sesuai dengan judul ini aja. Kekhawatirannya adalah tentang masa yang sangat jauh besok. Karena pada dasarnya kita semua ini semuanya akan menghadapi secara individu. Yaktina fada kata Allah, kalian itu akan mendatangi Allah satu-satu. Boten enten pendamping, boten enten kanca, ora ono bojo, ora ono dulur, ora ono anak, ndak ada semua. Dengan akan menghadapinya sendirian. Ini bareng-bareng sendirian. Nah, jadi yang sudah meninggal, wis rasane sayange ora iso diterima. Nah, iso juga toh. Oke. Nomor Pak Haryoto kulo ya masih ada, tapi ora iso diterima. Jadi artinya ini yang bisa kita lakukan mumpung masih ada kesempatan. Oke. Jadi kekhawatiran ini harus kita tingkatkan, kewaspadaan mengenai apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini betul sangat bermanfaat kita semua. Dan tadi menyambung sehingga kebenaran Pak Sarwendo dipilih Pak Waryanto, Pak Hendra Semosito. Dengan ini kan otomatis harus ada pembentukan pengurus baru sudah dikukuhkan.
dan bisa mau saya bacakan, saya sampaikan. Yang pertama adalah penasihat Bapak Haji Budi Utomo, kemudian Ketua Bapak Haji Basuki, kemudian Sekretaris Mas Andi Prayesti, kemudian Humasnya Mas Alis Wijayanto. Mana gitu? Bendaharanya Pak Haji Joko Purnomo. Oh iya, wakil ketuanya belum. Pulau Biamba. Pak Edi, ngerti? Sudah dikukuhkan, berarti ini pengurus yang baru. Masa nanti berapa lama gitu? Pada dari Pak Waryanto, pada dari Pak Joko seumur hidup. Lu lagi loh, nah Presiden 2 kali masa semata batin ini seumur hidup. Nggak apa-apa, insya Allah jaringan masuk surga Pak. Amin. Kemudian ini mohon informasinya sebelum aja. Langsung tanya saya mau masalah. Bu silakan Bu. Kalau udah aku mau ngomong ke soalnya jenengan. Nah saya itu loh, berapa pulau tawa saya ini. Dengan saya siap Mas Alis. Halo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak, tapi di luar topik pada malam ini menyambung yang kemarin dari kitab Bulughul Maram soal masjid yang nomor 7 soal tidak bertransaksi di dalam masjid. Yang ini saya tanyakan, batasan masjid itu bagaimana? Karena sekarang itu banyak yang lantai 1 untuk kegiatan umum, yang lantai 2 buat sholat. Kemudian selain itu juga yang dibahas sebelumnya yang di hadis nomor 5 itu kan jika bernyanyi atau bersambung itu boleh alat, tapi jika ada alat musik cenderung ke haram. Sementara kalau beberapa masjid itu ada yang lantai 1 itu dipersilakan untuk kegiatan, contohnya pernikahan, atau otomatis itu biasanya ada lagu yang diiringi alat musik. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau masjid dipakai untuk pernikahan Pak, misalnya lantai atas sholat, yang bawah untuk berniaga. Yang kedua tadi dipakai untuk apa itu resepsi, terus ada musiknya dan lain-lain seperti itu. Betul. Bapak Ibu, ini pembahasan tentang masjid itu agak lumayan kalau bicara tentang definisi dari hulu sampai hilir. Jadi masjid dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i klasik. Nah, ini nanti saya akan sampaikan yang modern. Jadi masjid itu artinya adalah satu tempat yang diwakafkan. Jadi masjid itu harus diwakafkan. Yang di atasnya dibangun sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk sholat. Berarti ada 3 poin di sini. Tanahnya wakaf, di atasnya dibangun bangunan, peruntukan bangunannya adalah untuk sholat. Nah, jadi 3 hal ini menjadi penting untuk disebut sebagai masjid. Di atasnya dibangun sebuah bangunan untuk sholat, tapi tanahnya bukan wakaf. Contoh BUMN, barang milik negara atau aset milik pemerintah. Ada tak yang dibuat masjid? Banyak. Lingkodam itu ada masjid itu? Kemudian Monas, Polda, banyak kan? Itu namanya bukan wakaf kan? Berarti itu tidak dihukumi sebagai masjid. Jadi tidak dihukumi sebagai masjid. Ini dengan mengerti ini, karena masjid itu
selalu milik Allah. Kalau tidak diwakafkan berarti bukan. Itu pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah seperti itu, dan kayaknya ini pendapat mayoritas ulama sedunia sampai detik ini. Jadi konsekuensinya banyak loh Bapak Ibu. Ketika panjenengan mau iktikaf itu kan di masjid kan? Iktikaf boleh tidak di rumah? Ya mungkin ada yang membolehkan, tapi kan setahu kita yang namanya iktikaf kan di masjid. Nah yang dimaksud masjid kan yang tadi. Loh saya ini bolak-balik diajak iktikaf nih oleh masjid kantor. Mulai yo Indo, mulai iktikaf ini gaya para ibu. Karena di sini kita sudah tahu ini sudah di sudah ada aturnya dan sebagainya. Kan cepat. Jadi kalau iktikaf itu memang di masjid. Iktikaf loh ya. Nah, sholat Jumat boleh tidak di masjid yang statusnya bukan masjid? Boleh. Yang jadi masalah itu hanya tadi dan hukum-hukumnya nanti. Jadi umpamanya, contoh ya, di Apak Kinti itu ada masjid namanya As-Salam. Apak Kinti ya? Ada. Ya. Nah itu saya itu pernah ngaji di sana. Terus kemudian pengurus saya tanya, Pak, ini masjidnya apik gede ini. Apa kok mboten Pak? Meh Pak. Tapi mboten situ. Cek kok meh ini. Jadi dulu pemiliknya itu kan dua orang, yang satu muslim, yang satu non muslim. Tapi sudah kesepakatan mau diwakafkan. Pemilik muslim tanggul atau pakaian hutang diambil alih oleh yang lain, tidak jadi. Ya wis, itu ya punya meneh. Padahal gede itu besar. Saya sudah beberapa kali ke sana. Masjid Coca-Cola juga sama. Itu ya lumayan. Kalau Coca-Cola lumayan. Nah, seperti itu untuk sholat boleh. Untuk ngaji boleh, tahajud, Jumatan boleh, semuanya boleh. Tapi nek mlebu ya kula mboten tahiyatul masjid. Ya umpamane salat sunah ya sunatan ngono tok, mboten enten tahiyatul masjid. Soale ngerti nek kuwi mboten masjid secara definisi. Jadi ya saya itu kan kadang kasihan Bapak, teman-teman yang penggerak kegiatan di kantor itu kan kos orang. Saya beberapa kali kan diajak, Pak, kamu pengen pulau, ampun pulau karena kegiatan, padahal itu salah satu alasan itu. Ya memang banyak kegiatan, tapi kan kita itu kan harus punya alasan yang kuat ketika tidak menjalani sesuatu yang sebenarnya kita bisa mengusahakannya. Nah, suatu saat ada yang di kantor itu terus ketemu pulau pas ngaji nggak Ustaz, terus di kantor itu ayo bodoh. Nah ini padahal mau mengadakan wes saat ini dengan mau ngapain kok pinginnya tapi gitu ujungnya nanti nanti kalau itu nggak apa-apa yang penting masuk Quran terus ngaji, tapi kalau itu nggak apa-apa daripada bubulah. Saat ini mau pengen apa malah bubulah jebule itu jujit. Ya, jadi kita harus fair, apa yang hukum harus disampaikan, tapi dalam tata teknis kan ya tentu kita harus ada toleransi sedikit. Oke, satu. Nah, sekarang kalau sudah terdefinisikan masjid, maka tadi yang disampaikan di Bulughul Maram hadis nomor 7 itu ya tidak boleh kalau terdefinisikan masjid. Tapi kan kalimat yang ketiga tadi ada kalimat yang dibangun diperuntukkan untuk sholat. Nah ini orang yang dibangun diperuntukkan untuk bukan sholat, untuk kegiatan, untuk aula dan seterusnya. Utawa niki tanahnya akan parkiran ya Bapak Ibu. Gitu.
Pertanyaannya Pak Kiai ini katut masjid apa ora? Terus ini apa, tempat kencing itu masuk masjid kan? Masuk kan? Masuk. Pertanyaannya kencing di masjid boleh nggak? Nggak boleh kan? Kenapa jenengan kencing di situ? Nah, makanya batasannya itu menjadi penting. Karena begini, kalau jenengan menggunakan rujukan kitab-kitab klasik, kayak di kitab Bughyatul Mustazidin, jenengan buka nih Al-Iqna, jenengan buka nih Fathul Wahab, kitab-kitab klasik yang dulu masjid itu tidak ada yang seperti hari ini. Nono toilet, toilet yang rumah paling mau tempat wudhu. Nah, maka muncul redefinisi tadi. Bangunannya itu diperuntukkan apa? Kalau bangunannya diperuntukkan untuk sholat, berarti itulah yang disebut dengan masjid dan yang dihukumi masjid. Tempat parkir, kemudian tempat lain yang peruntukannya memang bukan untuk sholat, maka meskipun secara tanah itu terhukumi masjid, tapi hukum penggunaannya tidak seperti masjid. Jadi pipis mingune toilet masjid kuwi oleh ora dianggap nguyoi masjid, karena itu masjid tapi bukan masjid. Sehingga tadi menjawab yang tadi, nah ini kalau ada aula masjid atau aula nih, contohnya al-makbul kan itu kan itu nek kula mboten setuju secara hati nurani, saya tidak setuju ya begitu. Tapi kan wis dadi wis kaset kan pas ngono kan yo takon istiqomah kan wis dadi soalnya kan aula, tapi kan sudah jadi. Dan ketika ditanya memang peruntukannya untuk itu, peruntukannya untuk itu. Kalau itu yang terjadi, ya wis kaset tadi, ya kita menggunakan standar yang tadi kita sampaikan. Ya. Jadi kalau memang itu peruntukannya bukan untuk sholat, memang sejak awal iki niate ora kanggo masjid, niate kanggo resepsi, niate kanggo pesta, niate kanggo dol. Masjid Agung Jawa Tengah itu tanahnya samban-samban kan itu. Ini kan Masjid Agung Jawa Tengah, tapi anaknya Masjid Agung Semarang. Ini kabupaten kota duwe anak Jawa Tengah. Anak itu. Jadi Masjid Agung MAJT itu kan bondo Masjid Kauman dibangun, sing bangun Masjid Kauman. Masjid Kauman itu Masjid Agung Semarang MAS, sing siji MAJT. Ini anaknya kok malah gede ini. Nah, itu yang sekian hektar itu yang diperuntukkan untuk masjid hanya bangunan utama itu, yang samping-sampingnya tidak. Bahkan saya ditandui pelem, tandui pelem itu ceritanya kan setahun untuk 300 juta. Apa itu dia pelem? Nggak samban-samban ceritanya. Nah jadi lagi tandui pelem di masjid oleh ya tidak disebut masjid, tapi tanah yang itu masjid milik masjid. Nah itu. Nah jadi ketika seperti itu peruntukannya memang bukan untuk masjid, maka dihukumi bukan dengan hukum masjid. Sehingga boleh barang hilang di masjid oleh, dan ini jopo ya oleh. Dodol di masjid oleh, nek ning jopo masjid ya oleh. Nah main musik sih, nah ini gitu usahane. Dodol kuwi kan mubah, bisa sunnah. Oke. Terus kemudian resepsi itu bisa sunnah. Tapi nek main musik, si musik apa sih kan ngono to nggih. Nah, kalau musiknya ada namanya ini
syi'al fusaq namanya. Ini bahasa fikih modern. Syi'al fusaq, ada syi'al kefasikan, maka musik itu jadi haram. Nah kalau itu haram, ya orang masjid, orang joko masjid kan bukan karena faktor tempatnya kan, faktornya itu. Tapi para ulama itu kan membagi musik itu ada yang kemudian diharamkan karena ada syi'al fusaknya itu, ada syi'al kefasikan. Mungkin musik sih ndelok itu pokoknya kaya wong fasik lah. Itu fusak. Tapi kalau musik yang dimaksud umpamanya tuf itu rebana, terus kemudian dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, itu kan tidak sampai ke fasik ya, itu hanya mubah saja. Nah jadi kalau ada sebuah bangunan yang itu memang masjid atau bahkan milik masjid, tapi peruntukannya sejak awal memang bukan dibangun untuk sholat, maka hukumnya tidak terhukumi masjid menurut ulama Syafi'i hari ini. Karena kalau saya baca dulu itu, pulau itu guala Bapak Ibu ya, buatan setuju atau masjid itu buat pipis barang itu, pulau buatan setuju. Paling penting itu. Makanya dulu waktu saya di Sumatera, pulau mau kayak masjid Bapak Ibu, sing nimbo ya pulau, sing ngongkel diesel ya pulau, naik kuat ya boleh mau, naik diesel terus. Sing mateni lampu ya kula, sing sapu-sapu ya kula, sing ngimang ya kula, sing khotbah ya kula, sing pulang kene iki ya kula, pokoke one man show. Nah itu mau dikasih kamar kecil, saya tolak. Bukan masjid kayak bebas itu karena saya berpegang teguh kepada apa yang tadi saya sampaikan itu. Tapi sore-sore hari ini ganjel suwe-suwe ini pendapatnya dicek meneh. Wah itu sebetulnya pendapat kuno kabeh. Di mana waktu itu masjid memang tidak difungsikan seperti hari ini. Nah terus ketika kita melihat kaul-kaul yang lebih hari ini, ternyata memang bagian masjid itu walaupun sampai ke pagar, menara dan sebagainya itu kan karena itu urusannya nanti orang head bagaimana. Terus kemudian sejarah munculnya serambi masjid di Indonesia itu seperti apa, ini kan kita harus melihat dari sisi itu. Oh ternyata memang peruntukan awalnya tidak untuk sholat. Oleh wes berarti boleh. Oke, matur. Saya Wan. Iya, ya. Oh lagi apa mau kaget kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini juga khawatir tentang nanti meninggal saya itu dalam kondisi seperti apa, baik atau tidak gitu. Karena saya beranggapan usia saya sudah tua, kemudian ilmu saya terbatas. Tetapi insya Allah saya beriman. Kemudian saya teringat, saya melihat YouTube, ada bapak-bapak di pernikahan seseorang itu nyanyi-nyanyi, joget-joget, kemudian meninggalnya enak sekali. Jadi sepertinya malaikat pencabut nyawanya itu ya halus gitu, mencabut nyawanya. Apakah seseorang meninggal itu karena kebiasaan? Itu yang pertama. Kemudian kedua, indikator meninggal baik atau husnul khotimah itu Ustaz pernah menyampaikan bahwa hari Jumat atau hari Jumat, kemudian keringatan, kalau la ilaha illallah itu
menjadi indikator karena Nabi Muhammad meninggalnya juga tidak pakai la ilaha illallah. Pertanyaannya, yaitu tadi saya jadi apakah karena kebiasaan, kemudian yang kedua apakah indikator-indikator itu memang menjadi ukuran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebiasaan hidup di akhir hayat akan jadi standar itu Pak. Singkat saja dulu Pak. Bapak Ibu, sebagian ulama memang menyampaikan bahwa manusia kecenderungannya itu mati sesuai dengan kebiasaannya, mati sesuai dengan kebiasaan, atau paling tidak mati sesuai dengan hobi dan apa yang dia cita-citakan. Makanya penting untuk mencita-citakan mati husnul khotimah. Nah, seperti kejadian yang diceritakan tadi, ono wong joget-joget ngibing nggawa kupluk sisan sarungan, lagi sarungan Pak. Terus diduga mati, dan kita nggak tahu, tapi diduga mati, beritanya kan begitu. Jika itu benar, maka itu indikator mati yang kurang baik. Karena yang dilakukan itu namanya Allahu itu maknanya lelahan yang nglakoni barang sing ora ana gunane plus berpotensi maksiat. Memang nek didelok wong e rada tuwa kok ya isih ndadel. Kan memang hari ini ketoke akeh wong do seneng nyanyi karo joget. Ketoke ngoten. Mulane wong kula delok ing sekolahan bocah-bocah saiki seneng do joget kok. Joget macam-macam. Dan nek senamnya rada penting. Senam sakniki niku nek sing mboten pas ya otis kok. Coba senam jantung wong tua wae. Nek liyane kan jadi Bapak Ibu, sesuatu itu kan harus kita perhatikan. Karena kalau kita mati dalam keadaan itu, indikatornya tidak baik. Maka Bapak Ibu yang sepuh-sepuh kan dengan enten acara Yoni, acara seneng-seneng kan kadang jodoh nyanyi-nyanyi juga tuh. Enten mboten ya sepuh-sepuh. Dan olahraga berarti niatnya sehat, ambil itu. Malah kita cerita kali, wah kaki itu walaupun sudah sepuh energi besar, energinya bisa nyanyi, pokoknya apa jenenge bisa menghibur diri dan sebagainya. Yuk buka-buka mati pas penuh, sampai harus hati-hati. Jadi mohon maaf. Mestinya kalau usia itu sudah lebih dari 60, yang begitu itu mboyo ditinggal. Saya mau kulino nyekel mie kanggo karaoke dan sebagainya, mandeko. Ini ngandani ini di buku lagi. Saya mau mangat juga. Dia mau menawar sing senengane mandeko. Apa meneh nyanyi nek koplo. Masya Allah. Kula niku ya cukup wong nyanyi ngoten niku, tapi atine niku rasa nek kula pribadi rasa. Tetapi wong memang dunianya begitu. Dulu itu ada orang kiai di Boja itu nek dangdutan itu teko. Tapi di grup nek ora bisa. Tadi takut Pak Yai, jadi kan teko yo mati kok. Lah nek bingung diundang tonggo itu teko. Nek ora teko kok ora manut dawuh Kanjeng Nabi. Lah tapi kok nek ora teko kok teko, nek teko kok maksiat, ya wis tak niati nekani undangan tonggo, aku meh wiridan wae. Jadi tekan tonggo wiridan. Nah itu dinamika zaman modern dan seperti itu. Jadi apakah kematian itu biasanya berkaitan dengan kebiasaan? Ya, sebagian ulama.
tetapi itu nggak absolut ya. Apapun itu, teori itu tidak absolut dan tidak bisa dijadikan patokan. Mengenai tanda-tanda husnul khotimah, tadi yang disampaikan la ilaha illallah itu tanda husnul khotimah, bukan tidak. Tetapi itu tidak absolut, atau gini bahasanya bukan la ilaha illallah bukan tanda husnul khotimah. La ilaha illallah itu tanda husnul khotimah, tapi jangan dibalik. Yang tidak la ilaha illallah berarti bukan husnul khotimah. Nah, itu yang saya sampaikan. Berarti bukan gini, wah kai la ilaha illallah berarti husnul khotimah. Lah kai ora berarti ora husnul khotimah. Nah, itu yang tidak boleh. Karena Nabi pada kalimat terakhirnya itu di Sahih Bukhari disebut Allahumma rafiqul a'la. Jadi begitu, makanya menurut saya mungkin Bapak Ibu, nah ini sekaligus mengingatkan karena video itu saya juga nonton yang dengan sebutkan tadi itu, ya ada yang ngirim apa ini kok terus pulau delok, oh koyong ini, lalu itu tadi pengiring-iring, tapi saya ngirim ibu nego ibu, pokoknya senang nyanyi, senang nyanyi lagi ini lagi ya muka-muka nek ngirim kuwi nganggo rasa. Kan ana wong ngirim kan nek ngene grup-grupan kan kadang ora ngerti isine. Atau kok dikirim saya ya kontennya apa tapi tidak membuka dirinya. Komentarnya apik, muka-muka dhewe matine ora kaya ngono. Tapi gaweane kaya ngono. Piye malaikate ora bingung iki. Sing diitung kuwi hale tindakane apa ucapane. Nah, makanya dengan kalau saya berharap panjenengan ojo melu sing nonton iku nggih. Bapak Ibu nggih. Manuk lagi lho. Manuk. Nah, manuk apa manuk? Di manuk. Nggih, matur nuwun. Pun saya ayo tadi kalau Boleh temannya? enggak ya terus. Besok saja. Bapak Ibu, monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shfina jami'a maradana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.